warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo. Selamat datang di podcast ini. Kenalin, aku Alifah Hana. Dan aku Satrio Wicaksono. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Halo Sat. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Satrio ini merupakan Ketua Umum IPM Sonamita yang baru periode 2020-2021. Ini Ya Sati, apa Sat perasaanmu udah jadi Ketua IPM yang baru nih? seneng banget sih Mbak An. Bisa dapat kesempatan jadi ketua umum itu kan suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Ya pastinya sih. Harus dalam satu sisi dipaparkan dengan tanggung jawab yang sangat besar jadi ketua umum, terus juga dalam satu sisi juga didukung sama teman-teman buat jadi ketua umum. Nah itu yang bikin semakin yakin lah. Tapi kan seperti yang kita semua tahu ya, jadi pemimpin itu kan bukan suatu hal yang mudah, karena kita harus bisa mengkoordinir seluruh anggota, terus juga tanggung jawabnya kan besar ya kan Sat ya? Berarti udah siap nih beneran? Kalau dalam diri saya sendiri sih sangat amat siap. Ya, karena kesiapan itu prosesnya agak lama gitu Mbak untuk mengumpul kesiapan itu. Mungkin awalnya nggak sanggup sih, mikirnya, oh ini tanggung jawabnya besar banget gitu. Terus bisa nggak aku ini jadi ketua umum yang memimpin teman-teman gitu. Terus aku mikir, pemimpin itu yang bisa memimpin dirinya sendiri gitu sebelum memimpin orang lain. Iya, benar banget. Tuh. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang siap memimpin dan siap dipimpin sih kalau menurut saya. Berarti Sat, sebelum kamu berada di titik ini kan kamu kan tadi sempat bahas tentang pengalaman ya. Berarti sebelum ini udah ada pengalaman organisasi? Sejauh ini udah ikut beberapa organisasi sih. Betul. Awal mulanya sih aktif organisasi itu pas masuk di jenjang SMP. Mulai aktif di IPM, mulai aktif di Remas, di Karang Taruna, dan di beberapa komunitas sih. Itu yang bikin aktif di organisasi. Oh, berarti pengalamannya cukup banyak kayak Sat ya? Tapi Sat, itu sih, berarti kan sebelum kamu berada di titik ini, pasti ada dong awal mula kayak ketertarikan kamu, oke, aku pingin nih join organisasi. Apa tuh yang mendorong kamu buat pingin ikut organisasi? Awal mulanya ya, niat awal pengen ikut organisasi nggak biasa sih Mbak. Jadi ceritanya itu ada acara, kalau peserta awal masuk itu namanya MOS ya kalau di negeri, tapi di Muhammadiyah namanya Fortasi. Nah pada saat itu kan semua peserta didik baru itu berkumpul, terus saya mikir, itu ada kakak panitia tuh, keren, pakai baju PDH. Oke. Terus juga orang ini tuh kayak berwibawa banget gitu loh Mbak, berwibawa, terus dihormati, didengarkan suaranya sama teman-teman. Wih keren nih. Mungkin awalnya itu ketertarikan pengen pakai baju PDH itu loh, biar bisa sama kayak mbaknya tadi yang jadi berarti di MOS. Udah tuh ya berarti udah keterima tuh, udah berhasil pakai PDH. Gimana tuh perasaannya? Oke, aku berhasil dapat PDH. Seneng banget pas dapat PDH itu. Tapi tujuan awalnya emang pengen dapat PDH, ya udah tercapai berarti gitu. Udah tercapai gimana tuh kamu di organisasi itu? Ya awal mula organisasi malah saya nggak aktif Mbak, nggak aktif sama sekali. Ya karena kan yang awal udah tercapai. Udah tercapai. Terus jadi malah awal-awal organisasi malah saya nggak aktif sama sekali, nggak sering ikut rapat, alasan terus gitu. Itu sih. Terus juga berjalannya waktu, pas teman-teman organisasi itu mulai merangkul teman-teman yang nggak aktif. Nah disitulah mulai muncul keterpaksaan sih, sampai teman-teman niat banget gitu jemput ke rumah. Jemput ke rumah, terus juga akhirnya nggak bisa beralasan kan kalau gak ikut rapat nih. Berarti pengaruh temen itu pengaruh sekali. Pengaruh banget. Akhirnya mau nggak mau lah, akhirnya terpaksa
ikut aktif lah di organisasi. Mungkin memang awalnya terpaksa sih, akhirnya nanti lama-lama terbiasa sih akhirnya. Ya, berarti apapun niat awal kita, yang penting bagaimana proses dan cara kita ngejalanin ke depannya, Bener Sat, ya. banget, bener banget. Iya, oke. Berarti Sat, kan awal mulanya tuh kan kamu dari pengen baju PDH tuh, awal Iya. pengen jalan organisasi, sampai berada di titik sekarang yang dimana kamu jadi ketua IPM Semamita. Itu pasti kan banyak banget struggle, terus rintangan yang kamu hadepin. Nah, struggle sama rintangan itu kan pasti juga yang memberikan kita banyak pelajaran kan. Kalau ada orang bilang kan kayak kesalahan itu kan pelajaran terbaik. Bener banget. Dari semua pengalaman itu tadi, ada nggak yang paling berkesan gitu buat kamu, yang bisa pelajarannya tuh kamu petik, yang kamu bisa amalin di periodemu tahun ini gitu? Jadi ini masih dalam jenjang SMP ya, mungkin pengalaman berkesan terjadi pas di jenjang tersebut. Nah, karena udah mulai aktif di organisasi, akhirnya ketagihan nih sama organisasi. Oh, ternyata enak banget jadi organisasi itu. Kita belajar banyak, manfaatnya banyak, pelajarannya juga banyak yang dapat diamalin gitu. Terus adalah satu waktu kita bikin sebuah komunitas. Oke, apa tuh? Jadi komunitasnya ini bergerak di bidang sosial, di mana didirikan karena cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Jadi komunitas ini bergerak ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, anak yatim dan duafa. Keren. Nah, pada satu waktu juga aku ditunjuk sama teman-teman untuk jadi ketua pelaksana dalam sebuah event yang besar. Nah, itu masih SMP itu padahal masih ya. SMP. Kalau yang lain pada masih bocil-bocil, masih main, tidur, nge-game. Ini jadi ketua pelaksana sebuah komunitas. Nah, event inilah yang bikin apa ya? Yang aku rasain sekarang itu berkesan banget. Jadi event ini itu event yang diadain dengan kegiatan sosial gitu. Berbagi keceriaan 999 nasi kotak di jalanan dan juga baksos 99 kepada duafa. Itu sih. Nah, acara besar ini ternyata membutuhkan dana kurang lebih 40 juta. 40 juta. Nah, disitulah perjuangan saya sama teman-teman sebagai ketua pelaksana kan ya. Bagaimana menutup kekurangan dana ini? 40 juta kan bukan dana yang kecil itu juga. Gitu. Apalagi itu masih dalam jenjang SMP ya kan. Nah, di situ susah juga sih dapat sponsor. Disitulah akhirnya kita belajar bagaimana kita mendapatkan dana, kita merangkul masyarakat untuk ayo beramal untuk melakukan penggalangan dana, terus juga kita masukin proposal ke perusahaan-perusahaan dan alhamdulillah acara tersebut dananya tercukupi, malah dapat lebih dari yang kita inginkan. Jadi mungkin itu sih pengalaman pertama yang bikin saya berkesan banget, karena apa ya, suatu yang besar itu dimulai dari suatu yang kecil. Jadi nggak sia-sia lah kalau teman-teman pengen masuk organisasi, bikin suatu acara yang besar banget itu, jangan takut karena di organisasi kita itu nggak sendirian. Ya walaupun pasti ada lah ya kayak ribet terus, kesalahan-kesalahan yang mungkin dibuat dalam organisasi itu sendiri, tapi itu wajar kan ya Sat ya? Wajar banget. Sebuah kesalahan itu tadi. Tapi Sat, kan dari semua acara yang udah pernah kamu bikin ya, kayak tadi kan kayak acara amal itu tadi, tapi terus juga acara-acara organisasi yang lain, ya itu tadi sih, kita juga harus bisa belajar dari sebelum-sebelumnya kan ya. Ada nggak sih kayak pelajaran yang paling kamu ambil dari kamu pengen pakai baju PDH tadi sampai kamu bisa di titik ini gitu, yang paling bisa kamu? Mungkin satu hal yang paling saya sesali selama saya berorganisasi, karena saya tadi aktif di organisasi pas SMP, mungkin karena terlalu aktif ya, sampai kita itu mikir gimana ini acara kedepannya, bagaimana acara ini biar nggak biasa, gimana biar acara ini tuh bisa luar biasa, bermanfaat bagi orang lain gitu.
Kita tuh terlalu memikirkan apa yang kita berikan ke orang lain, ke eksternal, sampai kita lupa apa yang kita berikan buat internal kita, organisasi kita. Karena apa ya, yang meneruskan perjuangan kita itu ya menerus kita gitu, ada kelas. Ya. Nah, kesalahan saya sih sama teman-teman di situ sih, kita kurang diregenerasi, kaderisasi itu tadi. Itu sih. Itu berarti bisa banget ya dijadiin pelajaran supaya yang dibenerin itu internnya dulu, baru eksternnya dulu. Bener banget. Wah, banyak banget ya yang bisa dipelajarin dari masuk organisasi ya Sat ya ternyata ya. Tapi Sat, kan kamu kan sekarang udah jadi pemimpin ya. Berarti kan kamu harus siap menghadapi semua rintangan resiko yang bakalan datang kan. Seperti yang kita semua tahu kan, kita kan sekarang lagi masih di pandemi kan. Keadaannya masih ke depannya kan masih belum pasti. Nanti bakalan sekolah offline dan pasti kan juga mempengaruhi kegiatanmu di organisasi itu tadi kan. Nah, kamu sebagai pemimpin itu gimana tuh cara kamu menghadapi sikon yang kayak gini gitu? Kalau menurut sudut pandang organisasi ya, sebenarnya kami itu nggak terpacu hanya karena situasi kondisi seperti ini itu membuat kita berhenti untuk terus berdakwah, terus membuat program kerja. Itu sebenarnya nggak mempengaruhi kita lah. Jadi kita tuh jadi pelajar itu harus yang fleksibel. Jadi pelajar yang fleksibel. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, selama kita punya niatan awal, ya harus dijalankan gitu. Itu adalah kewajiban kita gitu. Berarti jadi pelajar itu harus kreatif, terus kritis dan juga fleksibel ya Sat ya. Oke. Sat, ada nggak sih kayak harapanmu ke depan buat organisasi ini gitu? Kan harus saya pasti punya kan kayak plan ke depan mungkin kayak gimana, terus kegiatan apa yang pengen dibuat, boleh sharing dikit soal harapan kamu ke depannya nanti. Banyak banget sih sebenarnya harapan yang tak ingin untuk periode 1 tahun ke depan ini. Mungkin buat awalan aku pengennya lebih berfokus pada internal dulu. Ya belajar dari kesalahan yang belajar tadi dari ya. kesalahan sebelumnya. Saya pengen internal IPM kita itu benar-benar solid dulu, kuat dulu, lalu kita berpikirlah bagaimana kita mengeluarkannya tadi, bagaimana kita mengoptimalkannya dengan pihak eksternal itu program kerjanya. Gimana pun kalau misalnya internalnya bagus, pasti nanti eksternalnya juga bakal mengikuti internalnya ya Sat ya. Betul banget teman-teman. Berarti buat teman-teman nanti yang mau masuk organisasi jangan takut ya, karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari masuk organisasi yang nggak kita pelajarin di sekolah. Ya kan, dan itu juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya Sat ya. Benar banget. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di organisasi juga kita bisa membedakan lah mana anak organisasi dan mana yang nggak ikut organisasi. Itu suatu perbedaan yang menonjol banget, mungkin dari kesiapan mental, bagaimana mereka berbicara, dan banyak banget sih. Kalau menurutku sih manfaat organisasi itu banyak banget. Banyak banget pasti. Oke. Jadi banyak banget ya yang bisa kita ambil pelajaran dari topik pembicaraan kali ini. Selain kita bisa menambah wawasan seputar organisasi, kita juga bisa belajar dari banyaknya pengalamannya Satrio tadi. Bener banget. Oke teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat. Sekian dari saya Arifah Hana. Dan saya Satrio Wicaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.